Jam 1:30 pagi itu aku kebangun tuh karena kaget ada yang cium aku. Ya, jadi aku kan mama tadi tuh hampir 2 bulan dan full yang urus tuh anak-anaknya aja, nggak pakai bantuan perawat dari medis ataupun perawat yang bantuin gitu. Jadi kita benar-benar full bertiga tuh estafet shift-shiftan gantian. Nah tadi malam tuh memang tugas aku ke tempat mama aku, jadi bobo sama mama. Jam 7 malam aku kasih makan mama. Jam 1:30 pagi itu aku kebangun tuh karena kaget ada yang cium aku. Aku kaget siapa gitu. Jadi otomatis kebangun, terus aku ngecek kondisi mama. Itu posisinya mama tuh udah nggak bernyawa gitu. Jadi aku di situ ngerasa kayak jangan-jangan tuh 1:30 itu mama pasti yang pamitan, mungkin udah pergi dari dunia gitu. Di rumah Ya di rumah mama. mungkin Mama tuh ada hipertensi udah agak lama, darah tinggi, terus ada gula juga. Jadi kemarin sakitnya mama juga banyak ngajarin aku sih sebagai anak kayak pentingnya medical check up rutin, biar kita tahu kapan kita harus istilahnya ngerem kalau misalkan kadar gula udah tinggi atau hipertensi dan lain-lain gitu. Dan ya pokoknya intinya qadarullah, orang yang mungkin gulanya lebih tinggi dari mama atau tensinya bisa lebih tinggi dari mama tuh mungkin masih ada yang bisa bertahan gitu ya, karena kan alarm di tiap orang tuh badan beda-beda. Tapi qadarullah lah, ya, insya Allah hari Senin kan hari yang baik gitu, dan insya Allah mudah-mudahan mama husnul khotimah. Tadi juga aku kaget banget pas di masjid dibilang ternyata mama itu rutin kasih sumbangan, kasih banyak bantuan. Jadi aku anaknya aja nggak tahu perbuatan baik kayak yang mama lakuin tuh nggak tahu, tapi masya Allah. Sakitnya itu baru 2 bulan. Awalnya sebulan pertama itu sakit HNP, sakit saraf kejepit. Dari situ kan otomatis cuma bisa berbaring. Sebulan berikutnya itulah mulai kondisi mama drop, per minggu drop seperti itu. Pesennya sebenarnya mama tuh dari awal sakit tuh udah aneh ngomongnya, udah kayak nitip-nitip pesen, udah kayak semua orang yang datang tuh dinasehatin gitu. Tapi kan aku nggak mau negatif thinking ya gitu. Aku pikir mamaku cuma sebatas orang sakit kan pasti psikisnya ngedrop gitu. Tapi itu ternyata pertanda. Terus mama sempat ngomong kalau ambulan harganya berapa sih gitu. Aku kan sempat takut kok mama minta ambulan gitu. Ternyata mama tuh pengen punya ambulan buat disumbangin gitu. Iya, masya Allah, aku semenjak mama sakit 2 bulan handphone dipegang sama anak-anaknya tuh ternyata tuh ya bukan tagihan ya. Jadi kita tahu mama rutin tiap bulannya tuh sumbangan masjid, sumbangan anak yatim, terus ada guru ngaji yang datang, terus kirim kipas angin ke musola. Pokoknya perbuatan baik beliau aku harus sebutin karena aku juga sebagai anak jadi belajar bahwa ini yang mungkin nganterin mama sampai sekarang insya Allah husnul khotimah. kan kemana-mana syuting banyak sama. Iya. Sebetulnya aku nggak selalu sama mama karena kasihan juga, mama kan udah usia kan. Tapi ya beberapa kali ikut syuting FYP juga gitu. Dan aku juga bersyukur banget punya teman-teman, punya sahabat, Cika, Meisita, tadi juga ada Irfan, Hakim, Bunda Della, ada Mas Eko Patrio, Mbak Fiona, Ruben Onsu, Arafi juga tadi sempat udah kesini tapi beliaunya kan sangat sibuk. Aku bilang gak apa-apa, doain aja. Aku ngerasa kayak punya sahabat yang care, perhatian, dan sayang sama mamaku. Masya Allah, Kak Igun juga kirim makanan, Ruben kirim makanan, jadi Masya Allah. Sampai kami kita sama kita bisa anak-anak sama itu orangnya baik banget. Apalagi KPK tadi cerita ternyata mama sering ngasih hal kebaikan gitu. Aku pasti nggak heran kalau bilang KPK juga orangnya royal banget, suka. Aku tahu KPK juga hal yang dilakukan oleh almarhumah itu dilakukan juga sama KPK ya, menjalankan masjid apalah yang KPK nggak ngomong-ngomong tapi taunya dari orang. Ya nih di masjid lampu apa sajadah ini dari KPK Darwanti gitu masya Allah. Ternyata yang memang didikan dari beliau almarhumah yang diberikan KPK yang hebat. Jadi kalau
kalau misalkan kenang-kenangan sama tante, masya Allah dari baik dulu banget. ya, dari dulu tuh kita dulu syuting bareng sama mamanya Cika, makanya pas mamanya Cika sakit juga kayak mamaku nanyain gimana itu mamanya Cika gitu, karena kan Cika tuh termasuk yang ini banget kan, struggle dia sendirian ngurusin mamanya gitu. Jadi sekarang aku ngerasain perjalanan seperti ini, aku tadi bilang ke Cika, nikmatin ya Cika, berbakti sama orang tua, nikmatin ngurusin ibu kita yang mungkin ini jadi ladang pahala kita ngurusin orang tua yang sakit. Namanya punya kenangan apa, apalagi syutingnya FYP almarhumah suka kafe. Kalau sama mama itu dari pertama kali baru kenal aja memang auranya udah kayak sedih banget, ngebareng dengan dia benar-benar ceria banget hidupnya sama kayak aku yang baru kenal saat itu tuh udah berasa kayak keluarga. Jadi memang berkesan banget, dan waktu itu mama sehat banget ya, nggak kelihatan kayak ada sakit apa care banget sama sekitar. Itu mama orang baik. Jadi mama kan memang tipikalnya tuh sayang sama teman-teman anaknya juga gitu. Jadi kalau aku syuting salam ya buat Mei, cuman kadang aku nggak kirimin salam karena aku sih mama kirim salam gitu. Kadang syuting kemana, syuting sama siapa? Nah ini syuting FYP mah sama Mei sama Irfan, Arafi nggak ada, jadi aku gantiin. Aku bilang alam ya, pasti selalu gitu. Terus syuting mah tadi ketemu sama mamanya Jika, alhamdulillah tuh mamanya Jika tadi canda udah bisa ini, aku bilang oh alhamdulillah. Jadi mamaku tuh selalu apa ya, perhatian ya, bahasanya tuh kayak kepo sama teman-teman anaknya. Jadi memang dari dulu sama Ruben sama semua lah sahabat-sahabat aku tuh mama deket. Kenangan yang paling itu apa sih Kak Vega? Oh ya pasti banyak lah, sama aku tuh udah surganya aku. Mama aku bersaksi hidup mama itu didedikasikan untuk keluarga. Mama itu ibu yang benar-benar memegang 3 anaknya itu dengan tangannya dia sendiri, tanpa rawat, tanpa suster. Mamaku juga selalu doain anaknya. Mamaku yang bikin aku bisa seperti sekarang. Apa yang kehilangan suaranya kalau mungkin cerewet? Oh semua hal. Jadi belakangan ini aku sering berantemnya itu lebih karena mamaku tuh kadang suka aku bilang, mama kok suka ngerebut pahala aku suka bilang gitu. Karena mamaku kalau pagi suka, kalau lagi anak-anak nih, mamaku suka bikinin sarapan buat cucu-cucunya. Aku sampai bilang, ma udah capek, gimana ya cara mama biar supaya nggak capek gitu. Aku sampai bilang, ma itu biar aku aja yang dapetin pahala ngurus anak. Baru mamaku diem. Karena aku ngerasa kayak kasihan gitu, selalu ngomongnya kasihan karena aku percaya bahwa ternyata di agama kita tuh level sayang orang ketika kita selalu kasihan dengan orang itu udah level sayang tertinggi. Apa kasihan gitu. Iya. Insya Allah pokoknya mama tadi kan meninggal juga cantik. Insya Allah kuburan juga cantik, di akhirat juga mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosanya, Allah lapangkan kubur mama, masuk surga. Ini tuh mama tuh waktu sakit tuh sempat kaget-kaget. Kalau kaget tuh ibu gitu manggilin ibunya mama. Nah ini mama hari ini di makaminnya ditumpuk dengan makam mama, jadi nenek aku gitu. Mudah-mudahan mama lebih tenang, jadi mama merasa dipeluk. Ya buat teman-teman semuanya, maafin semua salah yang mungkin pernah mamaku lakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.